Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rosnita Sari. Saya biasa dipanggil Nita. Program studi saya manajemen A. NIM saya 20 10 10 35 30 33 34. Saya kelas A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ekonomi mikro menurut sudut pandang saya. Ekonomi mikro menurut sudut pandang saya yaitu ilmu ekonomi dilihat dari sudut pandang yang lebih sempit. Karena arti mikro sendiri bermakna kecil, sempit, dan tipis. Berarti ekonomi mikro mempelajari hanya pada bagian kecilnya. Bagian kecil di sini maksudnya seperti perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas, faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan jenis-jenis utility beserta contohnya. Jenis-jenis utility di sini ada 5. Yang pertama yaitu from utility atau perubahan bentuk. From utility adalah bertambahnya nilai guna barang atau jasa karena dirubah bentuknya. Contohnya, benang berubah menjadi kain, lalu kain berubah menjadi baju. Yang kedua itu ada flash utility atau perpindahan tempat. Flash utility yaitu bertambahnya nilai guna barang atau jasa karena dipindah tempatnya. Contohnya, sayuran di kebun dipindahkan ke pasar untuk dijual. Contoh yang kedua yaitu batu di gunung diangkut ke kota sebagai bahan bangunan. Yang ketiga ada time utility atau ketepatan waktu pemakaiannya. Time utility adalah bertambahnya nilai guna barang atau jasa karena tepat waktu penggunaannya. Contohnya yaitu menggunakan helm pada saat mengendarai motor. Contoh yang kedua yaitu menggunakan piring dan sendok pada saat makan. Yang keempat ada service utility atau pelayanan. Service utility adalah bertambahnya nilai guna barang atau jasa karena adanya pelayanan. Contohnya, apotek yang memiliki asisten apoteker. Konsumen di sini bisa berkonsultasi langsung sama asisten apotekernya sendiri tentang obat-obatan dan penyakitnya. Contoh yang kedua yaitu toko kosmetik yang memiliki BA atau penasehat kecantikan. Konsumen bisa berkonsultasi langsung tentang kecantikan, perawatan kulit dan wajah dengan BA tersebut. Yang kelima ada ownership utility atau kepemilikan. Ownership utility adalah bertambahnya nilai guna barang atau jasa karena dimiliki. Contohnya, mobil pribadi dibandingkan naik mobil umum atau mobil charter. Contoh yang kedua yaitu laptop pribadi dibandingkan pergi ke warnet. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi terbagi 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini masih sangat sederhana yang ditandai dengan belum adanya pembagian kerja, pertukaran dengan sistem barter, jenis produksi sesuai kebutuhan, dan bertumpu pada sektor agraris. Yang kedua, ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau pasar ini merupakan sistem ekonomi yang didasari oleh teori Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The World of Nations pada tahun 1776 yang ajarannya memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam sistem ekonomi. Ciri-cirinya adanya persaingan bebas, tidak ada campur tangan pemerintah.
Yang ketiga, sistem ekonomi komando atau sosialis atau terpusat. Merupakan sistem yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital pada tahun 1867. Diawali dari adanya golongan kapitalis yang merugikan kaum yang lemah seperti petani. Oleh karena itu, Karl Marx berpendapat bahwa keadaan tersebut harus diubah secara menyeluruh agar tidak ada kaum yang tertindas. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini menengahi antara kebebasan dan pengendalian. Pemerintah berperan sebagai pengendali dan masyarakat atau pihak swasta berperan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.